dalam bahasa sahabat Islam ini banyak teman Islam. Ternyata sholat itu ada rasanya, itu bagus itu. Jadi kalau orang Islam yang baru-baru belajar kan, apa ini senam Arab tidak menarik. Ada teman Islam yang seperti itu, ada kurang ajar. Tapi teman-teman yang bagus itu natural, sholatnya natural. Hanya dia menemukan keindahan dengan sholat, waktunya segala macam. Jadi sahabat Buddhis, Anda tidak lagi terpaksa meditasi, tapi menemukan keindahan. Jadi Pancasilanya tidak lagi terpaksa, tapi Anda menemukan keindahan. Trikaya Parisudanya orang Hindu tidak lagi menjadi sebuah keharusan. Dia natural. Pikiran yang bersih natural, kata-kata yang bersih natural, perbuatan. Kalau kita baru belajar apalagi belum, kan terpaksa. Ada sialan-sialannya banyak. Saya ngalamin sialan, babi guling tidak boleh, sate kambing tidak boleh, siobak apalagi. Siobak babi singa raja. Dulu air liur itu kayak kerining tuh. Ya, tapi saya lupa, saya kira sudah lebih 10 tahun saya vegetarian. Saya enggak jadi makan vegetarian biasa saja. Ya, maka tahu makan itu enak juga. Jadi tanda-tanda orang sudah mulai bersih, melaksanakan perintah agamanya tidak lagi terpaksa. Gitu, melakukan moralitasnya natural, alamiah. Ya, alamiah. Kalau anak muda itu laki-laki terus, wanita saya nggak ngerti. Laki-laki kan banyak matanya jelalatan. Jangankan masih umur belasan, tua pun mata jelalatan masih banyak. Ada deh. Saya umur 70 mata masih susah. Tapi kalau Anda sudah bersih, matanya bersih. Ada tuh orang mata yang sudah bersih. Dia tidak lagi memandang lawan jenis dengan pandangan seksual, tidak lagi. Ya, jadi sudah mengeningkan cipta kepalanya. Itu tanda-tanda luar. Tanda-tanda luar itu semua tanda. Sebenarnya ada lagi, cuman saya nggak mau cerita hal-hal yang saya belum alami karena harus disiplin. Ada lagi yang lain. Tanda-tanda dalam Anda mulai lapar buku suci itu kayak begini. Indah baca buku suci. Untuk Anda ketahui, saya setiap hari tidak ada hari tidak baca buku suci. Di tas saya selalu ada buku suci. Kalau lagi mengajar seperti ini kan stamina tinggi, tetap ada 10-15 menit. Kalau lagi nggak mengajar saya jam-jam. Banyak ada yang Pak Geli berapa jam sehari membaca, nggak ngerti, banyak sekali untuk kerjaan saya itu membaca. Umumnya buku suci indah, sejuk, rindu sekali. Bahkan tidur pun di sebelah kepala saya selalu ada buku suci. Pokoknya indah sekali. Makanya di antara 40 lebih sekian itu pipit. Boleh bawa buku suci nggak, itu kerinduan seorang pencari. Jadi Anda rindu sekali dengan buku suci, didekat-dekat, disayang-sayang, digendong-gendong. Itu tanda-tanda dalam. Pertama rindu kepada buku suci, yang kedua Anda hormat sekali kepada guru, dan gurunya tidak harus saya. Ya, salah satu garis guru saya entah bagaimana dari awal, guru ini banyak saya kutip. Lama Adisa Dipamkara Sri Janana. Beliau itu dikenali oleh gurunya ketika lahir dengan Lama Adisa itu sudah terlahir ratusan kali sebagai orang suci. Jadi sebelum ratusan kali. Jadi berkali-kali, Anda hebat. Jadi sebelum kelahiran itu ratusan kali jadi orang suci. Orang suci dengan realisasi tingkat tinggi lah. Kayak ratusan. Di India sudah belajar dari 500 guru, tapi tidak puas. Terus berdoa, siapa guru saya siapa? Akhirnya ketemu di meditasi, gurunya seorang guru suci di Sumatera, di Palembang zaman Sriwijaya, ya, yang Arya Serlimpa Dharmagirti. Jadi jauh-jauh dan perjalanannya ketemu naga yang dia tundukkan. Anda tahu ketika balik ke India mengajar ke Tibet,
setiap kali beliau ingat gurunya menangis. Jadi kalau ada orang menyebut Serlimpa Dharma Kirti, nangis dia, saking hormatnya. Hanya menyebut nama gurunya langsung menangis, saking hormat. Begitu orang tingkat tinggi menghormati gurunya. Hanya menyebut namanya, anak nangis. Belum ketemu orang. Jadi orang yang zaman dulu kan India, Indonesia kan jauh sekali. Sekarang pun masih jauh, apalagi dulu. Jadi kalau ada orang menyebut Serlimpa Dharma Kirti, nangis. Ciri orang yang sudah suci batinnya, tanda dalamnya hormat sekali kepada guru. Jadi pipi hormati Pak Rahmat Hidayat bagus, Anda dekat dengan dia. Guru Anda siapa? Ya. Dan Anda nanti bisa sering mimpi, bisa dibimbing. Ya. Dan yang paling bagus kalau Anda ya seperti menemukan ibu yang kita cari ratusan kelahiran. Ya. Saya berani cerita seperti itu karena ketika ketemu Yang Mulia Dalai Lama saya menggigil lebih dari 1 jam. Pokoknya nggak ngerti, nangis. Biasanya nangis paling beberapa detik hilang, ada menitan hilang. Ini 1 jam, ini basah dengan air mata. Di belakang saya ada ibu dari Taiwan tapi tinggal di Australia. Seluruh tisunya dikasih saya, hanya dia tahu. Dia tahu, dipegang saya. Kira-kira setua ibu murni di belakang saya, dia tahu saya menangis terus, tisunya dikasih saya. 1 jam lebih terus. Jarang, saya nangis paling sebentar. Ini saya hitung lebih dari 1 jam. Dan beliau lihat, beliau balik. Kalau saya begini, teman-teman Singapura, tangan kamu dipegang, dapat anunya sedikit lumayan kan tangan dipegang. Jadi menangis ketemu guru kan. Yang Arya Tindakan ketemu di Jakarta nangis juga tapi tidak sehebat saya menangis ketemu Yang Mulia Dalai Lama. Dan yang Arya Tindakan tidak balik. Jadi tingkat kedalaman hubungannya berbeda. Itu kuat tapi itu paling kuat. Jadi buku suci. Yang kedua hormat kepada guru, hormat kepada guru. Saya berkali-kali ketemu orang yang menjelekkan guru saya, tapi tidak apa-apa. Biasanya saya permisi pelan-pelan. Tapi kalau ketemu teman-teman yang mengagumi pemerintah China kan ceritanya kan jelek terhadap Yang Mulia Dalai Lama. Tapi saya tidak marah, saya menjawab. Karena boleh lama-lama mendengarkan cerita orang yang menjelekkan guru kita. Tidak boleh marah, apalagi tersinggung, menyerang, tidak boleh. Tapi jauhi. Sering saya ketemu orang seperti itu. Anak muridnya Yang Mulia Dalai Lama, ya, Yang Mulia Dalai Lama begini-begini, cerita buruk, begitu ya, begitu. Terima kasih ya. Minta maaf, mau kecil banget, saya tinggalin. Ya dengan sopan. Ya bohong, tapi bohong yang dibandingkan berkelahi sama orang. Mendengar saja cerita guru. Jadi hormat kepada guru itu penting. Dan cerita ciri tanda-tanda yang paling yang dalam yang ketiga buku suci, hormat kepada guru. Anda penuh dengan compassion. Tiap hari berpikir dan berdoa bagaimana hidup kita berguna buat orang lain. Itu namanya compassion. Compassion. Rindu, ada rasa lapar untuk berbuat kepada orang lain. Ya, makanya salah satu doa yang setiap kali dilafalkan Yang Mulia Dalai Lama sering menangis di depan umum. Banyak orang mencatat doa ini kalau dilafalkan biasanya Yang Mulia menangis. Banyak bule yang menulis di bukunya saya ketemu doa ini membuat dia menangis. Doanya begini, ini doa yang penuh compassion. As long as there is space, as long as there is sentient being, let me come here again and again to dispel the darkness of suffering. Itu doa orang di jalur ini. Semasih ada ruang, semasih ada makhluk, izinkan saya terlahir ke tempat ini terus menerus untuk menerangi kegelapan penderitaan. Andaikan nanti tersisa cuma satu setan di sini,
tetap dia nggak mau di sana, tetap balik diangkut setan. Jangan kan banyak sekolah kan masih banyak. Satu setan tersisa balik. Ya itu wah hebat lah. Kalau kelas kita kan kelas kita itu. Saya membawa persembahan biar besok cepat naik pangkat. Itu kan kayak berdoa orang biasa. Saya berdoa biar suami saya tidak pemarah. Ya, saya berdoa biar istri saya berhenti cerai. Itu doa orang-orang kita. Ya, itu tanda-tanda dalam buku suci guru sama penuh dengan compassion. Yang tanda-tanda ketiga tanda-tanda rahasia. Rahasia sesungguhnya rahasia. Cuma hati-hati membuka tanda-tanda rahasia karena berbahaya. Itu yang menyebabkan Muhammad Gandhi ditembak, Yesus disalib, yang berbahaya. Tapi saya kasih tanda-tanda clue bahasa Inggrisnya. Orang-orang yang memasuki tanda-tanda rahasia itu dalam banyak hal standar hidupnya bertentangan dengan orang biasa. Bertentangan. Ya, bertentangan itu makanya salah mengerti mereka. Orang kebanyakan suka keramaian, dia suka keheningan sendiri. Kan aneh kan? Orang kebanyakan ramai, ngumpul, gitu. Nah, aneh sendiri. Orang kebanyakan mengejar kekayaan. Orang ini menyukai kemiskinan. Aneh kan? Aneh kan? Orang pada nyari kekayaan, nyari kemiskinan. Karena dengan kemiskinan dia merasa berkecukupan, tidak serakah. Ya, dengan kemiskinan dia tidak sombong, tidak congkak, rendah hati. Yang celaka miskin sombong itu terlalu. Ya, itulah. Ya. Sementara orang lapar dengan uang, kekayaan, dia menjauh, takut. Kan sudah saya ceritakan kisahnya lama. Sungkapan. Miskin, lapar, kasihan muridnya dikasih emas. Emasnya terima kasih orangnya pergi, nggak disentuh dia pergi. Takut sama emas. Kalau kita kan lapar dengan emas ini, apalagi emas Bambang. Jadi hati-hati. Orang-orang memasuki alam rahasia itu standar hidupnya bertentangan. Bahkan di salah satu buku suci yang serius adalah one day you should be ready, appear to be like an outcast. Outcast itu gembel. Jadi hati-hati. Makanya di India kan banyak pengemis. Hati-hati. Di luarnya pengemis belum tentu itu pengemis. Jadi outcast itu kalau sudra itu kasta terendah, outcast itu di bawah sudra. Jadi penampilan luarnya lebih jelek dari orang sudra. Jadi kalau salah mengerti bisa baik saya nggak buka. Jadi begitulah orang-orang memasuki alam rahasia. Ya, makanya saya kagum ke orang-orang seperti itu. Itu tanda-tanda luar, dalam, dan rahasia. Itu sebagai bahan ke anda semua biar pulang dari sini tetap terhubung dengan ajaran, tetap terhubung dengan guru, tetap terhubung kebersihan, kebeningan pikiran dan hatinya. Kalau anda melakukan pelanggaran nanti cepat hilang seperti itu. Sekarang silakan tanya jawab.